Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kontemplasi dan aksi. Renungan oleh Romo Tinto Tiopano Hasugian, Okar. Dalam Injil hari ini, kita dihadapkan pada dua karakter perempuan dalam menerima dan menyambut Yesus dengan cara mereka masing-masing. Maria lebih memilih duduk bersimpuh di bawah kaki Yesus dan mendengarkan sepenuh hati seluruh ajaran dan hal-hal baru yang diajarkan oleh Yesus di dalam memaknai hidup ini. Sementara Marta menyambut Yesus dengan caranya tersendiri. Dia sibuk melayani, mempersiapkan hal-hal yang perlu supaya Yesus dan para rasul dapat nyaman untuk singgah dan istirahat di rumah mereka. Maria dan Marta dengan caranya masing-masing bertindak dengan cara yang tepat, dan tidak perlu bagi kita memperbandingkan dan menilai sikap mana yang paling pas untuk menerima kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Dalam hidup ini, doa dan karya itu harus berjalan bersamaan. Mendengarkan dan merenungkan sabda Allah yang terkristalisasi dalam doa dan kontemplasi di satu sisi itu penting. Akan tetapi di sisi lain, melaksanakan sabda Allah dengan pelayanan cinta kasih juga perlu. Kedua tindakan ini saling melengkapi dan menyempurnakan, bagaikan dua sisi dalam mata uang yang sama. Kedua karakter dari Maria dan Marta adalah simbol dari kontemplasi dan aksi yang harus ada. Hidup bersama-sama dalam diri setiap orang Kristiani. Maka dengan demikian hidup kita menjadi balance. Doa dan merenungkan sabda Allah adalah jalan bagi kita untuk semakin memahami siapa Allah itu dalam hidup kita. Dengan memahami siapa Allah dalam hidup, dengan sendirinya kita akan mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Dengan melayani dan berbuat kasih, maka kita hendak mengkonkretkan ungkapan cinta kita kepada Tuhan dengan melayani sesama. Kita sebagai orang-orang Kristiani yang sejati, hendaknya hidup dalam kontemplasi sekaligus dalam aksi kasih yang sejati. Hanya dengan demikian, Tuhan sungguh-sungguh menguasai dan bersemayam dalam hati dan hidup kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.